Dan berikutnya kita ke Rohmat, kontributor Metro TV di sana. Selamat pagi Rohmat, bisa Anda gambarkan di mana posisi Anda saat ini dan situasinya seperti apa di sana? Dapat kami laporkan bahwa posisi saya hari ini ada di Desa Supidurang yang jaraknya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 km dari Gunung Semeru. Seperti yang Anda saksikan, saya harus menggunakan penutup kepala sama masker karena memang di sini masih ada intensitas hujan abu meskipun tipis tapi cukup mengganggu baik pada penglihatan maupun pada pernapasan. Dan sementara itu, sebagaimana pemantauan kami, petugas dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi telah melaporkan aktivitas pengamatan selama 6 jam terakhir, yakni dari pukul 00 sampai pukul 06 pagi tadi. Jika sebelumnya Gunung Semeru dilaporkan selama 24 jam sekali, karena adanya peningkatan ini kemudian dipersingkat menjadi 6 jam sekali. Nah, dalam 6 jam terakhir tersebut, diketahui bahwa Gunung Semeru mengalami 25 kali letusan dengan amplitude getaran gempa sekitar 10 sampai 22 mm selama 141 detik. Kemudian selain letusan, seismograf juga merekam terjadinya 32 kali gempa guguran sebagaimana yang pernah terjadi kemarin antara 3 sampai 16 mm selama 108 detik. Nah, selain letusan dan guguran tadi, petugas juga berhasil merekam ada 1 kali gempa hembusan dan 1 kali gempa tektonik, di mana gempa tektonik ini terekam di amplitude sekitar 30 mm. Ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik di Gunung Semeru masih cukup tinggi dan potensi adanya aktivitas selanjutnya masih sangat besar. Begitu, Jason. Baik, apakah Anda melihat di situ masih ada warga juga yang masih lewat atau melintas di radius 7 sampai 8 km dari Gunung Semeru? Ya, sebagaimana yang dilihat dari belakang kami, ini merupakan daerah yang sebenarnya tidak masuk kategori berbahaya ya, karena kalau dalam ketentuan dari PVMBG ada sekitar awalnya itu 2,5 km yang radius amannya dari puncak. Cuman pasca erupsi kemarin sudah diperluas menjadi 8 kilo. Nah, karena memang di sekitar sini masih banyak permukiman, kemudian ada warga yang mengungsi karena pagi hari tidak ada aktivitas, mereka kemudian kembali ke rumah melihat aktivitas atau melihat kondisi Baik, kami mohon maaf atas kendala komunikasi kami pemirsa, dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menyimak konferensi pers dari PVMBG terkait dengan erupsi Gunung Semeru berikut ini. Kegempaan yang teramati secara instrumental, terjadi peningkatan kejadian gempa guguran pada akhir Oktober 2025 berkorelasi dengan pengamatan visual yang tadi kami sampaikan, yang teramati bahwa kejadian guguran lava pijar semakin intensif terjadi ke arah Besuk Kobokan. Dan juga sejak awal November 2025, jumlah kejadian gempa guguran mengalami penurunan dan gempa letusan mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa tekanan yang terakumulasi dikeluarkan melalui kejadian erupsi yang terjadi. Sejak akhir Oktober 2025, terjadi penurunan nilai variasi kecepatan seismik yang diinterpretasikan adanya peningkatan tekanan di dekat permukaan tubuh gunung api. Pemantauan deformasi pada periode ini menunjukkan pola yang relatif stabil, tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada data tiltmeter dan panjang baseline GPS. Hal ini diinterpretasikan tidak adanya peningkatan tekanan di dalam tubuh gunung api dan terjadi perpindahan tekanan secara konsisten dari dalam tubuh gunung api di permukaan bersamaan dengan keluarnya material saat terjadi erupsi dan hembusan. Next. Langsung aja ke evaluasi ya. Berdasarkan data kegempaan dan kejadian awan panas besar dengan jarak luncur lebih dari 5 km yang terjadi pada Desember 2020, Desember 2021, dan Desember 2022, diketahui bahwa prekursor atau tanda-tanda awal
dari kejadian awan panas besar dengan jarak luncur hingga lebih dari 5 km tidak diawali oleh peningkatan jumlah kegempaan. Ini tadi kami sampaikan juga ada hubungannya dengan data-data instrumental yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian pemantauan seismic ambient noise memperlihatkan bahwa kejadian awan panas besar diawali oleh penurunan nilai kecepatan seismik pada beberapa minggu hingga beberapa bulan sebelum terjadinya awan panas besar. Next. Data kejadian awal panas besar di mana jarak luncur itu lebih dari kilometer yang terjadi pada Desember 2020, 2021 maupun Desember 2022 dikorelasikan dengan data variasi kecepatan seismik dan data deformasi tiltmeter. Pemantauan seismic ambient noise memperlihatkan bahwa kejadian awan panas besar diawali oleh penurunan nilai kecepatan seismik pada beberapa minggu hingga beberapa bulan sebelum terjadinya awan panas besar. Dan juga prekursor atau tanda awal dari kejadian awan panas besar ini dengan jarak luncur lebih dari 5 km diawali oleh perubahan nilai tilt yang besar dan rate yang cepat pada komponen radial dan tangensial. Saya kira inilah bagian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.